Lo lihat ke kamera. Dah. Oke. Anggap video ini akan ada 10 tahun dari sekarang. Lo ngomong sesuatu ke time capsule lo nih. Time capsule lo ke Thalita 10 tahun yang dari sekarang. Lo mau ngomong apa? See, you made it, bitch. Tante Eis. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman happy people. Selamat berjumpa lagi di Senang Ngobrol. Masih bersama saya Dwi Kaputra di acara podcast Suka-Suka ini, di mana saya akan bertanya ke bintang tamu kayaknya. Dan ini udah episode kesekian. Gue juga nggak tahu karena tergantung editor dia mau ngupload yang mana dulu. Pokoknya gue cuma tahu ngobrol doang gitu ya. Dimana di sini gue akan mengingatkan kalian untuk subscribe, share video ini ke orang-orang, like juga boleh, dislike ya kalau bisa jangan lah. Ya, tolong dibantu. Bintang tamu saya hari ini, NR Thalita. NR-nya apa sih? Not real. Apa sih? Nur. Hah, serius? Enggak. Nindi Rahma. Nindi Rahma Thalita. Oke. Sehat? Thalita sehat ya? Sehat ya? Sehat. Apa tergantung nih, mental atau fisik? Bebas. Karena kalau gue biasa nanya ke orang tuh gampang gitu. Halo Thalita, apa kabar? Berak lancar gitu. Biasanya soalnya kalau lancar berarti makan cukup, tidur cukup, mental aman. Kalau saya sih mental agak goyang ya. Mental karena agak goyang. Pengangguran maklum. Oke. Nggak apa-apa. Ini juga yang di sini mereka cuma semua karyawan di sini tuh one mistake away dari jadi pengangguran. Itu semuanya di sini. Serem. Thalita sekarang kesibukannya apa? Oh iya, pengangguran. Sorry. Saya lupa. Maaf. Agak insulted gue. Maaf. Tal, kenapa yang lu pilih nama lu Thalita sih? Dibandingkan 3 nama lainnya yang juga oke, Nindi, Rahma, dan Thalita gitu. Karena sebenarnya tuh gue dipanggil Nindi tadinya di Padang. Terus gue pindah kan dari Padang ke Jakarta. Terus guru SD gue mengide manggil gue Thalita. Jadi semua orang sampai sekarang manggil gue Thalita. Gitu aja sih. Gak ada yang menarik ya sih. Gitu aja ceritanya. Wah, menarik banget. Jadi cuma karena guru lu. Iya, tadi Itu emang lu kapan pindah Padang ke Jakarta? SD kelas 5. SD kelas 5. Nanggung ya? Lumayan. Kenapa gak nunggu SD Kenapa sih kelas dibuang? 6? Jadi bokap gue tuh tentara gitu. Oh, tentara. Papa tuh tentara, Papa. Iya, betul. Iya. Sekarang masih aktif? Udah enggak sekarang. Udah enggak. Oh, di angkatan? Udara. Wow. Enggak, padahal gue nanya angkatan berapa, ya udah enggak apa-apa. Masih ngerti itu gue. Enggak. Jadi lu pindah dari Padang ke Jakarta. Oke. Apa perbedaan terbesar yang lu rasakan dari waktu di Padang ke sini gitu? Wah, saya waktu itu masih kelas 5 SD ya kebetulan, jadi masih ngerasain tuh paling bedanya tingkat pendidikan. Kayak kok di Padang tuh gue tuh udah berasa pinter banget gitu. Oh, ternyata pas di Jakarta Kok gue blow on banget gitu. Itu waktu itu sekolahnya negeri waktu di Padang? Waktu di Padang negeri. Di Jakarta? Enggak, swasta dua-duanya. Oh, dua-duanya swasta. Ya. Oke. Gue tuh waktu pindah ke Jakarta, gue ngisi LKS pertama kali, itu nilai gue 0, literally. Kayak bener-bener gue literally ya? Literally. Zero. Okay. 0 banget, sampai kayak teman gue kan kalau SD tuh kita suka tukeran LKS gitu buat dinilai sama temen kan. Temen gue sampai kayak, kan gue nanya nilai gue berapa gitu. Kayak dia sampai nggak enak buat jawab gitu loh, kayak 0. Wow. Terus gue kayak kena mental di situ. Boleh tahu LKS apa nggak waktu itu? PPKN. Tanpa sepengetahuan Anda. LKS PPKN ya? Oke, PPKN. coba gue tanya ya. Sila keempat, Pancasila? Waduh, gue harus hitung dulu. Ayo dong, kita tes. Persatuan bukan nomor 3. Setelah itu panjang banget tuh. Coba dong, makanya itu kan pengujian paling gampang. Kerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan peradilan. Perwakilan. Ada garis miringnya. Wah, pantas 0. Oke. Siap. Anjing LKS PPKN ya. PPKN. Lu sekarang umur berapa sekarang? 24. 24. Berarti lu SD kelas 5 tuh sekitar 13-14 tahun yang lalu. Iya. 2008-an lah ya. Iya, betul.
Gile, 2008 masih ada LKS PPKN tuh SD tuh ya. Masih ada Dan dulu. lu masih bisa dapat 0. Pertanyaannya apa sih? Seingat gua, zaman gua SD PPKN tuh menyeberangkan nenek di jalan adalah perbuatan yang A terpuji, B tercela, B gitu, C apa gitu. Masa lu gitu aja 0 sih? Gue 0, gue bener, gue nggak tahu gue jawab apa. Gue nggak tahu, gue nggak inget apa-apa. Gue kayak, gue nggak tahu dah. Ada pertanyaan yang lu inget gak? Gue penasaran. Nggak, gua gini. Kalau matematika gitu ya, lu salah ngitung atau lu nggak ngerti rumus, gue wajar. PPKN SD itu cuma masalah moral. Apakah Anda segitu Moralnya nggak pada ada waktu itu? soalnya. Bener gak sih? SD kan pertanyaannya gitu ya PPKN ya? Menyeberangkan nenek adalah perbuatan yang A. Dan biasanya jawabannya gampang tuh. A terpuji, B tercela, C tercengang gitu ya, goblok-goblok gitu. Kayak gue yang biasanya. C deh jawabnya. Ya aduh, Nggak, gue emang dulu gue nggak tahu. Pertanyaannya mungkin jauh beda sama yang gue pelajarin di Padang gitu kan. Padang tuh menurut gue lebih ke islaminya. Jadi kayak Oke. agama gue bagus 100,1. Wow, apa FM tuh? Gokil. Gitu. Iya. Terus pada saat pindah, ada nggak temen lu dari SD yang di Padang yang masih temenan sampai sekarang? Atau paling nggak masih kontak deh? Masih ada beberapa, tunggu gue hitung dulu ya. 3 lah. Oke. Mau gue sebutin namanya nggak? Nggak, bentar. Karena 2008 itu pas lu pindah, itu Facebook udah masuk. Bener. Lu udah punya Facebook saat itu? Belum. Belum boleh? Lebih ke waktu, jadi waktu di Padang tuh gue belum punya akses untuk apapun Internet. gitu Sama. loh. Gue Kan? sampai 2013 baru punya wifi di rumah gue. Wow, Katro banget gue. gue aja baru ada Facebook, orang-orang mau bikin Facebook, gue baru mau bikin Friendster. Oh, iya. Friendster yang isi bulbo, ya Iya. kan? Begitu buka profil lu, wow, kinclong gitu, kelap-kelip. Oke. Jadi lu temenan sama mereka akhirnya gimana? Reconnect atau dari dulu masih temenan, sahabat pena gitu? Sahabat pena. Enggak, gue waktu SMP barulah gue main Facebook. Jadi pas SMP baru ada Terus beberapa. nge-add-nge-addin teman-teman lu. Nge-add teman-teman. Terus ya zaman dulu wall-wallan. Iya. Terus kayak ya Facebook thingy Oh iya, gitu kan. Friendster tuh wall dulu ya. Iya. Facebook Facebook. wall, Friendster testing. Yoi. Terus lu berarti sejak SD, abis itu SMP, SMA swasta terus tuh di Jakarta? SMP negeri di Jonggol. Bogor. Ya. Jalur alternatif tuh ya. Betul. Iya kan? Kalau lagi Menuju musim Bandung. liburan macet bet tuh ya. Iya. Terus SMA di Jakarta lagi? SMA di Cilengsi. Cilengsi belah mana sih? Cibubur, Cikeas, Cilengsi. Baru Jonggol. Gitu. Gue anak daerah. Permisi. Assalamualaikum. Gila, gue jujur aja, jadi buat gue tuh, gue daerah Jakarta yang sama sekali nggak pernah gue sentuh tuh timur. Gitu tuh kayak, gue tuh nggak pernah tahu Jakarta Timur. Maksud gue, iya gue tahu kayak nyonya gue di Cakung gitu, itu timur gitu, gue tahu gitu. Terus Kelapa Gading sebagian tuh sebenarnya masuknya Jakarta Timur gitu, cuman mungkin menang nego-nego jadi dapetnya Jakarta Utara gitu. Itu gue ngerti lah gitu. Cibubur Timur. Cilengsi itu tadi gue nggak mikir loh sebelah mana, maaf ya, maafkan saya mohon maaf kepada warga Jakarta Timur Nggak karena apa-apa. ketidaktahuan dan ignorance saya. Tapi sebenarnya emang masuknya Kabupaten Bogor sih. Kabupaten Bogor. Berarti Jakarta Timur. Gue juga bingung. Ya Oke. begitulah. Makanya gue membingungkan sebenarnya orangnya. Oke. Nah, lu ketika dan kuliah di Kuliah di UI waktu itu, Depok. Oh, nggak jauh lah ya Depok. Masih Bogor manusia ya. kan? Masih, ya. Masih manusiawi ya. Dan itu pada saat lu dari SD ke SMP SMA itu lu gegar budaya lagi nggak tuh? Oh, itu setiap saat. Ah. Iya, makanya gue kalau misalkan gue ketemu orang baru tuh gue nggak tahu mau ngapain. Gue nggak tahu kalau misalkan gue ketemu orang nih, gue nggak tahu mau ngomong apa. Gue takut gue salah ngomong. Ada beberapa kejadian nih gue. Makanya ini salah lo ditemenin ngomong. ya, takut Iya, salah ngomong. gue ya? takut. Iya. Kemarin gue bisa dimarahin mama gue gara-gara gue salah ngomong lah kemarin ini. Salah ngomong di. Salah ngomong di podcast juga. Gue takut. Makanya gue agak tremor, gue Jadi takut. memang sebenarnya podcast ini, jadi kan gue ada 2 nih podcastnya, ada ini sama podcast Ketar Ketir ya. Jadi memang jurang karir sama jurang hubungan sih, biasanya. Ya. Tolongin gue. Biasanya emang akan dihancur leburkan di sini gitu. Ya. Nggak ada itu batas-batas kayak, Mas ntar gue minta ini sensornya, apa nggak kedengeran gitu. Help. Salah ngomong terus. Salah ngomong sudah gue dimarahin sama nyokap gue gara-gara gue salah ngomong. Terus nyokap gue kayak, kok kamu gitu sih ngomongnya, padahal gue nggak ada maksud buat ngomong gitu. Dan mungkin kan Ngomong apa sih? nggak usah ditanya lagi.
Ntar saya sensor. Gue gak percaya sama dunia ini. Kan podcast emang kan misalkan kita ngobrol nih 2 jam misalnya, ntar jadi 16 menit kan. Jadi maksudnya nggak yang Oh nggak, kalau di sini nggak. Sejam. Alhamdulillah. Kita sensor tuh paling 15 detik, kalau gitu ada bunyi gitu kita sensor. Kalau nggak disensor. Terus Ya lu itu. jadi out of context. Out of context ngomongnya. Enggak sih, masih konteks, cuman nyokap gue nggak merasa itu perlu diomongin gitu. Malu nonton podcast ya? Karena gue ini salah gue nih. Gue salahnya adalah jadi nyokap gue tuh follow Instagram gue. Terus tuh gue biasanya gue hide. Tapi suatu hari karena mama gue udah nanyain, kok mama gak pernah ngeliat story kamu sih? Terus tuh, tante, gue unhide. Itu caranya Talita, dia hide tante nanti bikin aja Ini akun disensor kan kedua. ya? Sensor kan? Sensor ya? Tante siapa? Nama nyokap lu siapa? Aduh. Siapa nama nyokap lu siapa? Gue harus sopan. Nama nyokap lu siapa? Mama Eis. Tante Eis. Iya teh anaknya suka nge-hide story na. Bikin akun kedua gitunya. Pakai nama laki gitu biar nggak diblok, nggak di-hide gitunya. Jadi nanti kelihatan semua yang di-share jeung Talitanya. Tolong ya Allah. Hatur nuhun. Ini yang gue takutin dari podcast. Gue dimarahin abis ini sama orang-orang Sunda. Nggak gitu ngomong Sunda. Maafkan saya kepada komunitas orang Sunda karena saya tidak ada maksud untuk merendahkan. Tapi Sunda banget ya. Emang dari Ciamis nyokap gue. Bokap dari Padang. Dulu tuh Kerinci masuknya Padang. Sekarang Jambi. Jadi gue nggak tahu bapak gue orang mana. Gunung, yang dekat gunung berarti. Kerinci kan gunung. Gunung Kerinci ya. Bener ya? Emang di kaki-kakinya. Oh, tapi kan kalau udah 3 tahun mesti ganti tuh kaki-kaki. Saya mohon maaf kepada teman-teman di Kerinci, bercandaan saya nggak gitu maksudnya. Iya. Soalnya gue nggak mau jadi hamba AdSense kayak abis buat salah terus klarifikasi bikin podcast baru tuh gue nggak mau. Jadi langsung aja. Begitu gue salah langsung klarifikasi. Itu kan fast route menuju. Gue nggak gitu cepet-cepet, gue santai orang. Oh anjay. Santai kayak di pantai, slow kayak di pulau. Wow. Oke, nah, saat ini lu kan pengangguran, tapi kan lu bermusik ria nih. Gitu. Ya. Ada darah musik lu tuh dari siapa sih? Ini dia nih. Selain bokap lu yang mungkin karena dari tentara jadi pasti ada nyanyi kemesraan sama terpesona gitu mungkin. Sebenarnya gue nggak punya keluarga yang musisi, tapi bokap gue tuh hobinya karaoke. Nenek gue juga hobi karaoke. Jadi gue pun kalau bermusik tuh bokap nyokap gue tuh bingung, dari mana anak kamu tiba-tiba mau bermusik gitu. Nggak ada sih dari mana. Mulai kapan lu bermusik? Sebenarnya gue kalau nyoba untuk kayak bikin lagu, nyanyi yang beneran itu SMA, pas gue bikin band. Ngeband. Apa nama bandnya? Fantofel. Lo harus tahu tulisannya. Nah, gimana? F-U-N-T-O. Gue udah nebak depannya pasti fun tuh. Iya, F-U-N-T-O-V-E-L. Fantofel. Lu harusnya tuh Fun, F-U-N-T-O-E-F-L. Jadi lagunya bahasa Inggris semua. Fantofel. Anjir. TOEFL. TOEFL, iya keren tuh, Fantofel. Kenapa ya? Kita lagunya bahasa Inggris semua tapi fun. Oke, dan itu waktu itu lu berapa orang band lu? Waktu itu mostly cewek sih bandnya. Okay. Jadi bentar. Kayak 4 deh atau 5 gitu. Jadi tergantung yang mana yang tergantung cabut. budget. Wah, budget 1 juta nih, 4 aja lah gitu. Gitu. Tapi sebenarnya ini band tuh awalnya udah terbentuk duluan. Gue tuh cuman dicabut jadi udah jadi vokalis kita gitu waktu itu dulu. Jadi dulu ini band emang semuanya cewek tadinya. Terus gara-gara 1-2 hal banyak yang merit, banyak yang biasalah ya kan. SMA nih. Enggak, gue tuh paling muda dulu. Jadi mereka udah. Gue cukup shock nih kayak SMA banyak yang merit kayak wow. Tapi luar terjadi biasa. sih. Iya, tapi nggak gitu dong. Kan no komen nggak enak. Oke. Terus dari band itu apa? Genrenya waktu itu? Rock alternatif. Rock alternatif. Jadi kalau yang lain gak ada yang bisa manggung, lu jadi alternatif. Iya. Betul lagi. Agak sedih sih tapi. Saya mohon maaf kepada teman-teman musisi rock, saya nggak ada maksud seperti itu. Ya. Terus, lu waktu itu jadi vokalis berapa lama tuh? 3 tahun lah kurang lebih. Ada album? Nggak ada album tapi bikin single. Tapi tuh namanya band tuh bergejolak banget gitu loh. Jadi karena kepalanya banyak, jadi yang ini tuh iya dong, ini. masa orangnya 4 kepalanya 1, serem. Jadi bergejolak banget tuh, saking bergejolaknya sampai banyak yang keluar masuk bandnya gitu loh. Jadi
dengan orang ini lagunya beda, dengan orang lain lagunya beda. Jadi nggak pernah dirilis di mana-mana juga itu lagu. Gitu. Jatuhnya kayak ekskul jadinya ya. Orang keluar masuk iya, ya. sukarela aja kita gitu. Nggak kayak band ya. Bayar SUC. Manggungnya Bayar SUC. SUC apa? Setup cost. Kalau misalkan di kampus ada misalnya acara gitu, terus kita sebagai panitia kita bayar untuk memulai si acaranya gitu. Beda angkatannya kita ya. Gak tahu ya. Oke. UI keren Baiklah. banget sih, UI gokil UI. Nggak ada hubungan. Gokil banget. Lu UI jurusan apa? Broadcast. Broadcast. Makanya waktu itu jadi penyiar. Iya. Ini kalau di sini butuh karyawan? Enggak sih. Sedih banget hidup gue. Jadi host aja mungkin, gantiin saya. Gimana? Kita tes. Boleh? Oke. Tukeran. Gini dulu. Gue masih tertarik ngulik soal band lo itu sih. Apa yang akhirnya waktu itu bikin lo kayak, oke gue mau ngeband gitu. Karena kalau gue dulu gitu ya, gampangnya kan kalau cowok-cowok biasanya buat ngegait cewek. Oke. Ngeband, anak band, kalau nggak anak basket biasanya gitu kan. Meskipun di gue agak nggak valid karena sekolah gue cowok semua dulu kan. Jadi kita nggak ada niat ngegait cowok pada saat itu. Bener kah? Benar. Oh. Cuma kalau yang cewek-cewek ini gue bukan seksis or anything ya. Cuman maksud gue jarang ngelihat band cewek yang terbentuknya di SMA. Jarang. Biasanya kalau manggung pasti cowok-cowok apalagi rock wah gitu, gaya-gaya adu skill gitu SMA gitu. Kenapa pada saat itu lu mungkin gue mau ngeband nih gitu? Karena waktu itu gue emang baru masuk ekskul pas SMA tuh, ekskulnya namanya apa ya, pokoknya kesenian gitulah. Jadi kesenian terus lu gue bisa lupa nama ekskul lu sendiri sih? Gue tahu singkatannya doang. Apa? FKP. Kalau nggak salah Forum Kesenian Pelajar. Kalau nggak salah, maaf kalau salah. Wow. Kalau nggak salah ya. Jadi sekolah lu apa sih? SMA 1 Cilengsi. Tadi kata lu swasta SMA. Enggak, SMP negeri, SMA juga negeri. Oh oke, gue yang salah dengar. Oke, kita dengar. Coba kita putar dulu tadi. Tolong. Oke. Terus FKP. FKP dulu, terus gue tuh pengen aja kayaknya seru nih kalau misalkan ngeband. Karena kan biasanya kalau SMA tuh band-band SMA tuh kayak dilihatnya kayak wow keren gitu. Padahal nggak biasa aja. Bener. Kita ngelihatnya keren pada saat itu, kita ngelihatnya tuh pasti keren gitu. Padahal biasa aja sih sejujurnya kan. Iya. Jujur-jujur aja mas, gak apa-apa. Enggak sih. Karena waktu itu temen gue band SMA-nya saking kerennya tuh ikut JGTC dari SMA. Wow. Keren banget. Emang beda pergaulan ya? Iya, itu kayak gaul banget lah pada saat itu. Gue ngeliatnya tuh gaul banget gitu. Mungkin dulu belum namanya JGTC kali ya. Pokoknya yang sampai manggung di tempat jazz-jazzan gitu lah, keren lah. Nah, terus gara-gara lu tertarik ngeband itu, lu bilang lu paling muda. Lu ketemu mereka di mana? Jadi waktu itu gue punya mantan. Jadi mantan gue ini ngajakin gue ke studio abang gue ini namanya Bang Bowo. Studio. Saya salah dengar hampir. Oke. Ngajak ke studio Abang Bo apa? Bang Bowo namanya. Bowo. Iya, nama studio itu Sinbad Studio. Nah, di sana gue nyanyi bertiga, nggak berdua, tenang. Nama studio lu Sinbad. Gokil, kayak nama restoran Abu Nawas gitu ya. Kayak nama restoran Arab. Tapi di dindingnya juga ada kayak yang nahkodanya gitu, apa sih namanya? Yang setir kapal itu deh. Iya. Oh, yang itu apa? Yang apa namanya? Anjir, kok gue jadi lupa namanya apa? Apa namanya itu? Roda kapal itu kan? Iya, yang buat ngarahin kapal itu. Oh iya, ban dalam. Apa sih? Ya itulah, oke. Ada itu. Roda kemudi. Ya, pokoknya ada itunya. Emang dia temanya tuh yang kayak Sinbad lah gitu. Terus pokoknya gue latihan di sana sama si mantan gue ini sama satu orang lagi drummer gitu. Terus gue kesana 2 kali, akhirnya Bang Bo ini dengar suara gue. Terus kayak berarti waktu pertama kali nggak kedengeran suara lu di mute. Kayaknya sih gitu. Dia kayak nggak menarik nih perempuan. Oh iya. Terus pas kedua menarik. Lumayan kayaknya. Mungkin karena gue dandan atau gimana gue nggak tahu sih. Nggak, hubungannya suara sama dandan apa? Taplak. Nggak ada, nggak nyambung. Oke, terus? Ya udah akhirnya dari situ ngontak gue, ngajak ngeband, yuk ngeband nih, cobain dulu. Sama Akhirnya, si Bowo ini. Sama semuanya rame-rame. Oh, oke. Tapi mungkin karena lu di Sinbad, kalau bagus di Singood. Ya. Sekian podcast hari ini. Oke. Terus akhirnya berlanjut. Dikenalin nih ke orang-orang ini gitu, ke cewek-cewek ini yang lain. Iya, dikenalin. Terus ya akhirnya dia ngajarin gue juga nyanyi, tapi bukan yang teknik banget, tapi lebih ke otodidak. Dia taunya kayaknya gini deh, nyanyi yang enak gitu. Oh, oke. Jadi si Bas Bowo inilah yang berjasa gitu ya. Iya, betul. Tanpa sepengetahuan Anda, anjir. Enggak ada. Siapa Bowo? Bowo Alpenliebe. Enggak kenal lagi. Nah,
kalau misalnya dari band-band tersebut yang masih kontekan sampai sekarang, kontekan kan tadi lu bilang bergejolak nih. Ini gue pengen ngejudge aja yang bikin ribut lu apa mereka gitu. Yang terakhir banget bikin band bener-bener nggak jalan tuh ada satu orang, dia bikin band lagi di luar. Sebut namanya, sebut. Jangan. Ya, sebut. Ntar kita cut. Ivoy. Oh, oke, jangan di-cut. Untung bukan itu namanya. Oke, terus. Jadi akhirnya dia bikin band buat reguleran kayak weddingan gitu-gitu. Sedangkan kita tuh bikin band yang Fantafel ini tuh bukan untuk itu, bukan buat nyeni. Buat menyeni aja. Iya, jadi memang untuk karya, bukan performance doang. Iya, ini kan band reguleran gitu yang dia bikin, dan dia juga bilangnya sih karena kalau ngeband zaman sekarang tuh apalagi di era-era kayak sekarang yang banyak banget pilihan profesi lain, band tuh kayak ngeband itu adalah pilihan kesekian gitu loh kalau di daerah gue gitu. Jadi kayak kalau misalkan dari musik tuh tidak menghasilkan, biasanya orang tuanya akan bilang kayak pindah deh dari situ gitu. Pindah deh kamu, jangan ngeband, papa aja. Bapaknya ngeband anjing. Terus keren tuh bapak. Pada saat itu lu kuliah di UI kan? Pas kuliah masih lanjut bandnya? Pas kuliah itu beberapa tahun doang sih, setahunan lah. Tapi beberapa tuh lebih dari satu sih harusnya. Iya, setahun setengah lah. Setahun lebih sebulan, bisa kan? Iya, oke. Ya udah. Sekarang gua ngerti kenapa LKS lu dulu 0. Ya. Nah, bukan LKS bahasa Indonesia tuh, yakin dong itu. Bukan. Nah, dari ngeband itu menurut lu pelajaran yang paling lu dapet apa? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada deh. Ya kalau emang lu cuma nganggap teman-teman band lu itu cuma beban doang yang nggak ngasih pelajaran, ya nggak apa-apa juga. Ini nih yang gue takutin nih. Gue menganggap gue nggak tahu gue mau jawab apa. Nggak apa-apa. Maaf ya. Nggak apa-apa. Berarti itu. emang happy aja. Maksudnya emang seru waktu itu ngejalanin gitu ya. Ya seru. Oke. Sekarang gue lanjut ke setelah kuliah, lu tuh sempat kerja apa dulu atau langsung jadi penyiar? Gue langsung jadi penyiar. Waktu itu nggak, gue jadi news presenter dulu. News presenter di radio juga tapi? Radio. Oh, yang bagian bacain berita ininya doang. Pagi, yang nggak penyiar ya? Ya. Cuma kayak breaking news. Ya. Kemacetan traffic gitu ada ya? Ya. Kemacetan traffic. Apa sih kemacetan traffic? Dari pengen batuk. Traffic report. Nah, itu kayak gitu-gitunya. Oke. Terus berapa tahun tuh lu jadi pembaca news? 3 bulan lah, habis itu gue training penyiar. Emang jalurnya begitu atau karena lu kayak, wah kamu baca beritanya keren banget, coba jadi penyiar gitu? Nggak, jadi waktu gue menuju lulus, gue tuh panik karena ada waktu nunggu tuh dari lulus beneran sampai ke wisudanya kan. Akhirnya di situ gue panik, gue ngelamar kerjaan. Ya terus abis itu gue lamar kerjaan, sama yang nerima gue kerja itu dia bilang nggak ada posisi penyiar untuk lo yang masih 19 tahun gitu. Wow. Jadi waktu itu kayak ya udah, nanti kalau misalnya emang ada kerjaan gue kontak lo ya. Jadi abis itu dikontak, terus jadi ini deh, jadi news presenter dulu. Nggak lama ada yang cabut penyiarnya, baru gue di training gitu. Di training. Oke. Terus waktu itu lo dapet slot waktu sore ya? Waktu itu gue weekend pagi. Weekend pertama, pagi. Oke. Terus gimana tuh perasaan lo pertama kali jadi penyiar? Gue ngomong tuh gemeteran, gue kecepetan, terus pokoknya nggak jelas deh. Kalau misalkan lo siaran pertama kan paling banyak yang dengerin gitu kan, kayak mama, papa, siapapun itu yang support gitu kan. Terus gue tanya, "Ma, gimana aku siaran tadi?" "Mama nggak ngerti kamu ngomong apa." Waduh. Tapi bagus kok. Emang orang tua tuh maunya suportif aja sih. Makanya kayak gue nggak ngomong-ngomong. Mak gue aja nggak tahu gue pernah nyiar. Gue anak atu-atunya kan, jadi susah gitu? kalau nyokap gue nggak tahu. Yakin? Gitu. Astagfirullahaladzim. Loh, enggak, gue nanya doang. Yakin? Kalau yakin ya udah. Enggak apa-apa. Gue nanya, kan gue nggak kenal lu. Jadi gue nanya dulu, yakin. Kalau yakin ya udah. Yakin. Aku yakin? Yakin. Oke. Pas lu, nah gue tuh selalu tertarik gini. Pas lu milih jurusan deh. Ngejelasin jurusan broadcasting ke emak bapak lu tuh gimana sih? Sebenarnya bokap gue nyuruh gue tuh ekonomi, manajemen, kalau enggak ekonomi aja gitu. Bisnis gitu. Bisnis. Ada semua tuh gue ambil ekonomi, bisnis dan lain-lain, tapi nggak ada yang masuk satupun. Karena ya kita tahu. Ya? Waktu lu SNMPTN namanya? SNM, SBM, semuanya deh gue ambil, nggak ada yang masuk. Oh, lu sempet 2 kali? Apanya? SNMPTN kan sama SBMPTN beda setahun? Enggak. Waktu itu kita bareng, ya.
Bareng. Oh, bedanya apa sih? SNM tuh undangan. Oh, iya. SBM itu yang tes tulis gitu kan. Oh gitu. Terus Nggak ngerti, nggak relate. akhirnya pokoknya gue tes ekonomi dan gak masuk. Kayak dimanapun itu, mau di universitas ini itu gak masuk. Akhirnya gue bilang nih, gue belum dapet universitas sama nyokap gue. Dan waktu itu yang terakhir tuh tesnya SIMAK. Ma boleh nggak? Iya, SIMAK UI. Terus kayak, ma boleh nggak sih aku pilih satu aja, aku mau gitu kan. Terus apa yang gue mau ya, gue juga nggak tahu. Apaan ya, broadcast kali ya, broadcasting gitu. Lolos. Terus ya udah bokap gue kayak, seangkatan berapa orang? seangkatan paling cuma 40-an ya, 48 lah, 42, 45. Lu ngeliat dia mulu yang kuliah, dia apa lu sih? Sekelas pun. Dijokiin lu ya? Karena kita tahu nih kapasitas otak gue kan. Jadi Lu tuh lulus baru 3 tahun yang lalu. Harusnya lu masih inget. Lupa gue, paling nggak nyampe 50 lah. Nggak nyampe 50. Ada nggak dari lulusan angkatan lu yang notable gitu, yang kita mungkin terkenal di mana gitu, jadi apa gitu? Talita. Paling terkenal lu? Oke. Tidak mengesankan gue tahu. Enggak apa-apa. Gue pengen tahu aja, siapa tahu ada yang siapa ya? Ada nggak sih? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kayaknya nggak ada. Ya kalau emang lo yang paling mengesankan ya udah. Kayaknya sih gitu ya. Mungkin. Oke, nggak apa-apa. Emang ngasih makan ego sendiri itu penting. Nggak apa-apa, it's okay. Nah, lalu ketika akhirnya keterima, bokap kan ya udah gitu ya. Lebih kayak udah kan pasti kan gitu. Ya atau udah. lu tetap disuruh coba lagi tahun depan deh gitu. Ekonomi kamu udah di UI jadi lebih gampang gitu nggak? Enggak sih, bokap gue kalau misalkan dia udah kasih tau apa yang dia mau, terus gue tidak mampu untuk menyampaikan ke sana, dia kayak ya udah, dia akan jadi papa yang loving gitu. Oke, butuh apa kuliah ini gitu. Terus dia juga, oh gitu, broadcast tuh ini gitu. Capek nggak lo ngejelasinnya waktu itu? Sulit gak? Capek, tapi mau gimana? Lo langsung kasih contoh gitu nggak? Iya mah kayak Rosiana Silalahi gitu. Siapa tuh gue gak tahu. Lah lo aja nggak tahu? Wah ngaco lu. Oh, lu sukanya apa? Anchor radio. Oh, mah itu kayak si ini siapa namanya? Najwa Shihab. Ya, Siapa ya? Najwa emang udah rame 2009. Udah. Lu enggak deng ya, lu kuliah Gue 2015. Ya udah Najwa ya. Iya kayak Najwa Shihab gitu. Iya. Ah, kamu mana bisa gitu. Nanti kamu ke sekolah hukum dulu ya kata. Oh iya. Ekonomi juga gak masuk, hukum lagi. Wah, berat banget ya kan, makin sulit. Oke. Gimana tuh? Oke. Terus di waktu di mana? Karena kan tadi lu ngomongnya adalah lu enggak ini ya. Lu enggak apa namanya? Enggak bener-bener tahu sebenarnya mau lu broadcasting kan. Sampai akhirnya lu milih dan lolos gitu. Betul. Di titik mana akhirnya lu nyadar, oh ya ini emang gue mau gitu. Pas udah kuliahnya sih. Jadi kan apa yang bikin lu itu? Momennya apa? Momennya adalah waktu itu gue belajar tentang yang TV itu gimana, anak-anak visual gitu kan. Terus audio, anak-anak radio itu gimana. Akhirnya baru gue jatuh cinta sama radio tuh di situ. Kenapa gitu. radio? Kenapa bukan TV? Karena radio tuh lebih nyantai, terus kayak apa-apa tuh bisa langsung gitu kalau radio. Jadi kayak misalnya ada gempa, tiba-tiba nih lagi gempa sekarang misalnya nih ya. Kalau di radio tuh sambil siaran bisa bilang gempa gitu. Kalau di TV tuh nggak bisa karena kan lagi sinetron misalnya atau lagi apa. Jadi pemainnya gitu, wah gempa nih. gitu. Jadi gue rasa radio tuh kayak hidup gitu, alive, tapi nggak di dalam bentuk yang nggak di dalam bentuk yang kelihatan gitu loh. Radio tuh alive, tapi nggak dalam bentuk yang Oke. Ya. Sorry banget ya. Udah jaksel banget sih lu sekarang. Radio itu alive, tapi dalam bentuk yang nggak kelihatan. Gokil. Oke. Sorry banget, gue orang Cilengsi bukan Jaksel. Iya. Tapi lu pergaulan lu udah jaksel lah. Lumayan. Oke. Ya lagu lu aja kan gitu. I don't wanna work. Bisa nggak usah medok ya. I don't wanna work. Oke. Tapi lu masih lancar bahasa Padang nggak? Udah enggak. Tapi kalau orang ngomong gue ngerti. Masih ngerti. Tapi kalau ngomong udah nggak. Nggak bisa. Cengkok logatnya juga udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Ya. Jambi dikit lah kayaknya. Jambi. Bahasa Jambi itu beda, lebih Melayu dikit lah. Dari Padang. Padang Kayak atau Minang. Padang atau Minang. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan nih, lu nggak pernah di broadcasting, menurut lu akan kerja jadi apa sih? Kayak gue akan jadi mbak administrasi deh. Kenapa? Kayaknya bokap gue akan tetap nyuruh gue ke ekonomi, atau mungkin gue akan bisnis aja gitu, jualan. Kenapa dulu bokap lu nggak maksa lu untuk ekonomi swasta ya?
Apa emang harus negeri? Kalau bisa negeri sih. Kalau kan orang tua dari dulu sampai sekarang mungkin ya. Kalau bisa anaknya negeri gitu. Oh, gue malah dilarang negeri. Kenapa? Soalnya sepupu gue digebukin. Gue nggak tahu mau ketawa apa enggak. Jadi sepupu gue di salah satu universitas negeri gitu katanya. Ya gitulah, zaman dulu kan rasialisme masih lumayan kenceng ya. Terus dia ngelawan senior, dasar Cina, digebukin gitu. Terus nyokap gue takut karena kamu kan lebih nyolot dari dia gitu. Self love ya. Iya, karena gue lebih nyolot gitu. Jadi kayak mami takut. Ya udah jangan mah gitu. Gak apa-apa. Tapi lu, iya soalnya gue mikirnya kayak hebat juga bokap lu mengizinkan untuk kayak oh ya udah pindah jurusan instead of ya udah lu ngambil ekonomi misalnya di mana gitu, di kuliah kampus-kampus yang lagi hits juga. Karena 2015 menurut gue puncaknya kampus-kampus bisnis dan ekonomi swasta tuh lagi kencang-kencangnya juga tuh. Yang nyebut IB lah, International Business lah, yang nyebut ekonomi manajemen apalah gitu. Lagi banyak-banyak itu gitu. Tapi bokap waktu itu udah gak maksain ekonomi lagi ya? Udah gak maksain karena dia juga gak, bokap gue tuh orangnya kalau misalnya dapat kuliah tahun ini kenapa gak tahun ini aja gitu. Jadi gak usah lah nunggu-nunggu, kan kamu juga anak perempuan. Bokap gue tuh selalu percaya kalau anak perempuan harus cepet nikah gitu. Jadi ya gue cepet-cepet selesai kuliah dan cepet nikah gitu. Saya no comment. Itu jurang karir terbuka lebar kalau saya komentar tadi tuh. Bisa bahaya. Oke. Nah, ketika lu jadi penyiar gitu ya. Itu kan tadi lu bilang lu gemeteran apa segala macam. Siapa yang menuntun lu akhirnya untuk bisa kembali ke jalan yang benar? Sebenarnya ada bos gue satu namanya Hawa Hamid dulu. Hawa Hamid. Iya, dia orang. Lu ngapa ketawa? Kenapa ya? Parah banget tuh. Hawa Hamid ini perempuan, laki-laki? Perempuan dan dia orang Malaysia. Orang Malaysia? Dia orang Malaysia. Terus waktu itu tuh dia bilang ke semua penyiar baru, as long as tuh studio gak kebakar, lo gak apa-apa gitu. Terus lu bakar studionya? Dikit. Gitu, jadi tapi setiap kali gue salah dia tuh selalu bilang di grup gede banget yang ada semua orang beda divisi yang bahkan gak ngerti siaran gitu, kayak Talita jangan ngomong kayak gitu ya gitu. Apa sih misalnya contohnya? Misalnya gue salah sebut tentang apa ya, jadi waktu itu sempat ada kasus di siaran pagi, teman gue dia ngomongin tentang agama tapi dia sebenarnya nggak offending some other yang mana agamanya gitu loh. Tapi karena mungkin ada yang salah terima pesannya atau kayak dia cuma dengerin setengahnya jadi salah dengar. Jadi kalau misalkan ada disebut-sebut bawa-bawa kayak agama gitu, any kind of agama biasanya nggak boleh gitu. Anak Gajah Mada gitu. Agama kan? Enggak ya? Enggak gitu ya? Kalau yang ini agak kurang sih. Gama plus, Gajah Mada Plaza. Yaudah. Jadi waktu itu lo kebahas soal agama gitu. Kebahas tapi bukan, gue cuma nyebut apa gitu. Tapi gue nggak berani ya? Gue juga lupa, ya? Nggak. Lu tau kan kapasitas otak gue nggak ingat. Enggak, kata lu kan pinter, anak UI. Lumayan. Smart. Kan gue vokasi. Oh iya. Kan gue vokasi. Vokasi itu apa? D3 UI. Oh. Pantesan gitu kan. Nggak apa-apa, D3 dan S1 itu beda tipis. Saya sampai sekarang saya lupa ijazah saya di mana kok. Gimana ijazah gue? Nggak perlu lah, udah bos. Lu tebak aja S1 gue apa? Apa ya? Coba tebak S1 gue apa? Sastra Jawa. Mana? Muka gue gini, Fuyung Hai bumbu pecel. Apa ya? Apa? Bisnis. Apa ya? Pendidikan seni apa sih, gak tahu gue. IT gue. Programming gue. Nggak ada nyambung-nyambungnya kan? Iya, nggak ada. Makanya nggak kepake. Gue tuh ngambil ijazah 4 tahun kali setelah lulus. udah jadi S3 tuh ijazah sih kata gue. Itu aja karena diancam. Kalau nggak diambil dibakar. Terus gue suruh sopirnya temen gue ambil, ngaku aja jadi bapak gue bilang gitu. Bodoh amat, udah kesel, gue udah nggak peduli. Bagus. Kampus saya bagus. Bagus. Kampus saya bagus. Menginspirasi. Infrastrukturnya. Oke. Terus kayak gue tahu deh. Nah, kalau lu gak jadi penyiar kan tadi lu bilang jadi admin gitu. Kenapa lu nggak langsung ngomong pemusik ya? Karena sebenarnya gue nggak tahu kalau misalnya gue nggak ada di radio, gue nggak tahu gue akan kenal orang-orang yang gue kenal sekarang tuh dari mana gitu. Oh. Jadi kayak kan gue dari tadi kan gue di Padang nih, gue ke Bogor, terus gue ke Cilengsi, terus gue kayak
Kalau gue nggak ada di radio, gue nggak bisa. Menurut gue nggak akan seterbuka ini untuk link kenal sama orang-orangnya gitu. Benar. Linknya ya. Oke. Terus sekarang kita masuk ke bagian musik dulu nih. Oke, boleh. Asik. Kan nggak terlalu menarik ya, nggak usah kita bahas ya. Kita bercanda. Masuk laci aja deh gue. Jadi lu mulai bermusik dengan konsep yang sekarang ini kan setahun ya kira-kira ya? Desember lah, 6 bulan. Iya, tahun lalu lah ya. Oke. Dan lu memilih konsep yang kalau boleh gue bilang apa ya bilangnya, rock-ish, 2022 rock-ish, I guess. I'm not quite sure. Gue gak yakin genre lu apa sejujurnya. Karena ya emang gue kan gue mau rilis mini album nih di tahun ini rencananya. Emang di 4-4-nya ini lagunya tuh beda-beda genre gitu. Yang pertama, that's the question why I ask gitu, kayak gue baru nyadar beda ya. Beda-beda semua kan. Yang pertama kan agak R&B, soul gimana gitu. Yang kedua lebih R&B. Yang ketiga tuh lebih ke R&B hip hop sebenarnya. Tapi tadinya tuh liatnya itu Fergie yang London Bridge. Fergie untuk kembali. Gue gak tau mau ngomong apa. Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu semuanya gitu. Oke. Fergie bu, Fergie. Oh, Fergie tau? Fergalicious, oh ya Fergalicious ya. Fergie. Alex Ferguson kan maksudnya. Itu siapa sih? Pelatih MU. Ya Allah, jangan sakit hati gitu dong ngomongnya. Fergie. Enggak. Saya cinta MU. Meskipun bapuk saat ini. Saya mohon maaf kepada teman-teman MU, tapi kita harus mengakui mereka lebih bapuk. Udahlah, enggak apa-apa. Kita cintai sepenuh hati. Baiklah. Nah, jadi lu nirunya bukan niru, maksudnya inspirasi lu saat itu kiblat lu Fergie itu ya. Yang untuk lagu baru ini ya, gitu. Terus yang keempat? Yang keempat nanti lebih blues sih. Lebih blues, berarti lebih blues agak atasan ya kalau blues ya. Betul, agak bawahannya Islami ya. Religi. Yang bener lu. Enggak bercanda. Yang bener lu, gue kulik nih. Enggak religi. Lebih blues. Lebih band sih. Jadi lebih kan selama ini kan gue rilis tuh lebih elektronik. Ini lebih real people gitu loh, yang main drum, main gitar gitu. Gue mau kulik lagi nggak enak, ya udah gitu. Terus benang merahnya apa dari 4 ini, men? Sebenarnya kalau di mini album ini adalah cerita tentang apa yang gue rasain pas masa muda gitu kan. Jadi kalau di lagu pertama yang Mess Around itu emang kayak fase dimana gue pengen coba-coba kenal sama ini, kenal sama itu, kayak ini ganteng, ini juga ganteng, terus kayak cobain kali ya semuanya atu-atu gitu. Jadi kayak pengen. Yang ini mungkin perlu dikat ya. Gitu. Jadi pengen Halo, Tante Ais. Bermain. Maksudnya anak Anda adalah mencoba berteman. Iya, mencoba berteman. berbicara dengan siapa saja. Iya. Ganteng itu bonus. Iya, kenal-kenalan lah gitu. Yang penting enak, diajak ngobrol. Yes, oke. Dulu fasenya itu kalau Mess Around. Terus kalau ATF itu lebih ke nginget. ATF itu apa kepanjangannya? All Too Foreign. All Too Foreign. Iya, itu. Lawannya All Too Well ya. Tapi duluan gue. Ya berarti dia lawan lu. Oh iya. Terkenal dia soalnya. Oke, next. All Too Foreign itu tentang kayak kalau misalkan lo punya mantan pacar atau mantan sahabat tiba-tiba berubah, tapi lo masih punya satu barang possessionnya mereka, kayak itu foto lo sama dia, atau kayak barang dikasih dia, buku apa kayak gitu kan. Terus lo lihat, lo ingat, oh ya dulu gue pernah deket sama orang ini tapi sekarang udah asing. Value-nya udah beda. Ya. Karena dia berubah ya. Kayak Power Ranger. Pshing. Enggak gitu. Gimana? Pshing, enggak ada. Kalau Power Ranger gini doang. Ah iya. Power Bukannya Ranger gini. Itu Kamen Rider Satria Baja Hitam. Salah. Beda, ya udah. Untuk musik-musik lu ini gitu ya. Kan tadi lu bilang kiblatnya yang lagu terbaru ini Fergie. Ya serah lah apa nyebutnya. Yang lain-lainnya? Yang lain-lainnya yang kemarin-kemarinnya. Kalau Mess Around tuh lebih ke Ariana Grande yang Thank You Next sebenarnya. Tapi tentangnya kan beda banget juga. Jadi maksudnya kalau music wise dia arahnya ke Ariana Grande yang Thank You Next. Tapi kalau ATF itu gue lebih ke random aja, jadi nggak ada tujuannya, karena yang bikin tuh awalnya si produser gue yang Iqbal Massive Control itu. Dia ngasih beat terus kayak coba nih lo isi gitu kan. Akhirnya gue kasih lirik gue. Jadi yang Mess Around tadi Ariana Grande. Yang ATF Arian 13. Siapa sih Arian 13? Wah, parah banget. Seriusan? Seringai. Oh, sorry gue. Parah banget Yan. Coba tolong serigala militer ya.
Hancurkan Instagram. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya tidak ada bermaksud. Iya, bagus. Oke. Jadi lebih ke produser lo aja. Produser gue. Kalau menurut lo mirip siapa tapi? Menurut gue, gak tahu lagi. Sorry banget, gue gak tahu. Gue bikin lagu itu lagi sendirian, jadi gue nggak kebayang apa-apa. Jam 1 malam sampai jam 3 ditemani beberapa air. Kalau untuk kedepannya sendiri nih, gitu. Setelah lu sebagai pengangguran sekarang yang tadi lu sebut gitu, lu mau fokus ke musik lu dulu? Lu mau tetap sebenarnya nyari kerjaan atau seperti apa sih? Karena gue lagi bantuin nyokap gue sekarang di rumah makannya nyokap gue, rumah makan Sulaiman namanya. Itu sekarang gue sih lagi bantu nyokap gue sampai mana nyokap gue butuh gue. Kalau misalkan nyokap gue bilang udah kamu nggak apa-apa cari kerja lagi, gue pengen cari kerja lagi. Tapi at the moment selagi nyokap gue butuh gue akan tetap sambil bermusik juga gitu sih pengennya. Doain aja ya. Itu gue ngodain Tante Ais ceritanya. Tante. Biar tahu. Kayak mandi kan, biar biur. Iya, oke. Nah, berarti lu sekarang di sana jadi apa men tapi? Lu jadi apa tau? Gue bantuin nyokap gue pembukuan, terus yang tetap akhirnya kembali ke bisnis. Pembukuan terus apalagi sosmed. Nah, bikin template story buat warung makannya nyokap gue. Terus warung makannya di daerah Cilengsi juga? Cilengsi juga, di Citra Indah. Nggak tahu, jonggol. Si tahu banget tuh gua Citra Indah belah mana itu. Pokoknya Cibubur, Cikeas, Cilengsi, jonggol. Udah di situ tuh di. Ya jonggol. Jatuh dia sekalian. Oke. Jadi pegang aja. Kesel banget gua dari tadi. Ini Sri Mulat deh kayaknya. Ya. Nah, jadi Tal. Oke. Nah, Tal, lu kalau misalkan nih, ini apa namanya kan Punch Drunk Radio. Punch Drunk FM ya apa sih? Punch Drunk Radio. Punch Drunk Radio. Kalau lu sendiri ada hobi lain nggak? Hobi selain bermusik gitu. Ya. Hobi gue selain bermusik apa ya? Nggak ada lagi. Nggak menarik banget hidup gue. Berarti waktu luang lu apa emang nggak ada waktu luang? Waktu luang gue habiskan untuk nonton film aja sih. Film apa lu, teman? Gue habis rewatch Pirates of the Caribbean gara-gara si Johnny Depp nggak bakal balik lagi kan. Terus gue kayak sedih. Akhirnya gue nonton ulang dari awal. Terus gue belum nonton Stranger Things. Terus banyak deh series juga nonton gitu. Sebenarnya. Oke. Series apa yang menurut lu paling menarik yang pernah lu tonton? So far. Aduh, apa ya? Kayak gue baru nonton kemarin apa namanya? Enggak, lu kuliah nanya dia, lu film nanya dia, lu hidup gak sih? Lupa, kayaknya Alice in Borderland deh yang paling menarik menurut gue. Alice in Borderland, Arisu in Borderland. Kayaknya ya, apa yang lain ya, gue juga lupa. Nggak tahu ya, ini kan hidup Anda. Ya, tugas saya hanya menggali. Ya. Anda nanya ke saya nanya siapa? Tidak bisa dong. Iya. Ada koleksi tertentu nggak? Koleksi. Gue lagi dari tadi lagi nyari yang menarik buat dikorek, belum dapet nih soalnya nih. Ada koleksi yang menarik? Gue kalau koleksi enggak sih. Kalau gue paling lagi mencoba untuk lihat-lihat tarot sih sekarang. Seriusan? Gue lagi baca-baca. Kenapa? Nggak boleh dibahas ya? Enggak. Koleksi tarot? Enggak, maksudnya gue baru coba beli kartu tarot. Terus gue lagi coba-coba main tarot aja gitu. Sih. That's what's my life going on. Weirdly. Bingung ya? Hah? Enggak. Ini cuman gue hari ini berasa aja gitu, semua ilmu pewawancara gue tuh dikuras gitu hari ini. Kayaknya tuh gue harus memanfaatkan setiap intisari tubuh gue di sini. Oke. Tal, tapi kalau misalnya gue tarik mundur gitu. Tarik mundur. Kalau gue tarik mundur ya. Sebenarnya where did it go this way sebenarnya? Titik dimana menurut lo yang paling membentuk Talita kayak sekarang tuh apa sih? Masalah hidup gue sih kayak keluarga, namanya juga keluarga gak ada yang sempurna kan. Terus apa yang gue lalui ya culture shock itu yang tadi kita sempat bahas-bahas juga. Jadi gue sebenarnya kalau misalkan ditanya apa yang membentuk gue ya itu dia tadi yang culture shock. Terus masalah bokap nyokap gue dan gue gak tahu mau jawab apa, itu aja sih. Enggak, satu momen. Kayak misalnya kalau gue berani ngomong sampai sekarang mungkin momen yang paling ngebentuk hidup gue jadi kayak sekarang tuh waktu gue ikut Olimpiade komputer gue di SMA gitu. Itu ngubah gue banget tuh gitu. Karena
gue jadi orang yang kayak sekarang, bisa ketemu orang banyak dan akhirnya kebuka cangkangnya tuh di situ tuh menurut gue gitu. Oh. Lu ada nggak satu momen yang kayaknya kalau gue nggak ada kejadian itu, gue nggak bakalan nih jadi kayak sekarang gitu? Oh, gue sih radio, tetap radio. Karena sebelum gue masuk radio, gue tuh anaknya yang bener-bener ngelihat orang tuh judgy banget. Kayak kalau selain yang lurus-lurus aja, kayak orang-orang yang gimana gitu menurut gue zaman dulu, gue akan ngelihat dia sangat enggak banget gitu. Dan gimana ya, gue kayak tuh mata lu barusan ya, enggak banget gitu. enggak banget aja. Karena gue dulu anaknya yang benar-benar secara secara kehidupan tuh gue lurus banget lah. Gue nggak pernah menyentuh apapun itu yang tidak boleh secara agama gitu, secara agama gue. Jadi kalau misalnya gue nggak ada di radio, gue nggak bisa menghargai orang lain, gue nggak bisa toleransi apapun yang mereka omongin dan nggak sesuai sama gue. Terus gue juga jadi nggak terbuka gitu loh, jadi orang yang tetap tertutup. Jadi kalau ngeliat orang lain tuh, jadi pas di radio lo ngerasa terbuka secara network, secara ini, dan akhirnya belajar untuk lebih terbuka lah ya, lebih toleransi orang lebih lain toleran ya. Oke. Aman gak tuh tadi ya? Aman lah. Masih aman kayaknya. Moga-moga. Ada yang stres di sebelah kanan bawah Anda. Oke. Maafin gue Ti. Nah, gue tertarik satu hal lagi. Kalau misalkan nih dengan musik lo yang sekarang gitu, where do you see yourself sebenarnya dengan musik ini gitu? Kayak I don't know, kayak Rich Brian pernah ngomong kan kayak, oh gue, you'll see me in Coachella one day gitu. What kind of dream do you have with your music? What kind of dream I have with my music? Ya sebenarnya I wanna be that singer yang kayak apa ya? Gue bisa jelasin lagi. Ya jelasin aja, kita tungguin. Kalau di Indonesia gue pengen manggung di We The Fest. Gue nggak tahu sooner or later, tapi gue pengen banget manggung di We The Fest. Kalau di luar negeri gue pengen coba bisa masuk label di luar negeri, terus gue bisa pengen bawa musik Indonesia ke luar negeri sih sebenarnya. Tapi gue nggak tahu juga, gue nggak tahu apakah itu akan terjadi atau enggak. Tapi kayak cross my fingers, let's go. LA, we go. LA itu apa? Los Angeles. Gue pikir ada kayak singkatan apa lagi. Lah, gak ada. emang gue gak tahu justru. Oh, baiklah. Abis lu ngomongnya gitu kayak seolah-olah ini tuh ungkapan Gen Z yang harus kami paham gitu. Enggak. Oh jadi lu emang golnya LA, mau ke LA nih? Pengennya ke LA, pengennya. Tapi dengan bermusik. Kalau ke LA. Kalau jalan-jalan doang ya elah gitu ya. Enggak ada duit sih kalau Nggak sekarang. ada duitnya. Oke. Ada orang Indonesia yang pengen lu collab bareng? Gamal. Tolong ya Gamal, kalau bisa please duet sama gue, please nonton video ini dan duet sama gue, thank you. Gamal, kalau nggak Audrey, kalau nggak Cantika. Gace. Kalau enggak siapa lagi? Sebut semuanya sebut. Kalau nggak Rosa mau, Rosa, terus Afgan, Isyana, siapa lagi yang harus gue sebutin? Yang banyak. Selalu. Orang Indo ya? Iya, gue pengennya maksudnya Indonesia yang memang lo ngerasa kayak ya gue pengen bermusik bareng dia nih gitu. Mau dia produser kayak gitaris kayak serah lo lah gitu. Lo pengen siapa sih, your dream collaboration tuh sama siapa gitu? Dream collaboration gue sama Gamal tadi yang gue udah sebutin. Kalau misalnya produser, gue masih akan tetap Iqbal Massive Control sih kalau produser. Tapi kalau musisi yang lain mungkin Agnes Mo. Agnes Mo. Sorry, Niki, tolong Rich sebutnya Brian. yang benar. Agnes Mo. Yes, tolong. Gitu. Gue nggak mau kita Salah lagi. dihajar di komentar nanti tolong. Ya. Agnes Mo mau, Niki mau, Rich Brian mau, siapapun lah, siapa aja. Agak murah ya sebenarnya. Basically siapa aja ya Anda ya. Yes. Oke. Lu kalau misalkan nih dapat tawaran untuk full time lagi jadi penyiar, but you have to stop your music, which one will you choose? Music, sorry banget. Maaf, aku akan pilih musik. Musik. Jadi lu tetap akan mencari kerjaan yang bisa sambil bermusik. Iya. Tapi selama gue siaran full time, tetap aja banyak waktu kosong. Jadi justru karena gue siaran, gue bisa bermusik. Benar. Makanya kan gue ngasih andai-andainya kalau ada kerjaan yang tidak membolehkan lu untuk bermusik karena takut waktunya nggak sempet gitu ya, lu akan tetap pilih musik. Musik is my love. Berarti lowongan masih open ya? Nggak jadi. Dia nggak bisa. Tadi katanya nggak ada. Tadi kan ngetes dulu. Oh gitu. Begitu ketahuan suara hati ya udah.
Kita cari yang lain aja, Sedih. nggak apa-apa. Oke. Nah, gue tuh ada satu, setelah obrolan ngalor ngidul nggak jelas ini, itu ada satu segmen sebenarnya gitu. Oke. Akhirnya itu belajar dari kegagalan orang gitu. Which karena buat gue belajar dari keberhasilan tuh nggak gampang gitu. Iya. Banyak circumstances yang mungkin kita nggak punya, mungkin dukungan keluarganya, mungkin dukungan lingkungannya kita nggak ada dan lain sebagainya. Tapi kalau belajar dari kegagalan harusnya tiap orang bisalah dapat ilmunya sendiri gitu. Dan prinsip saya kalau orang lain yang bisa orang lain yang gagal, kenapa harus saya kan gitu. Boleh nggak lu cerita sedikit apa sih momen yang di dalam hidup lu yang lu ngerasa itu kegagalan terbesar buat lu? Yang lu mungkin masih kadang-kadang kepikiran atau mungkin masih menjadi apa ya, momok lah gitu. Kalau kebayang tuh bisa sampai kesel gitu atau marah atau sedih atau apa gitu. Anything, mau keluarga, mau hubungan cinta, mau kantor, mau kegagalan manggung lu jelek, misalnya terserah. Anything. Kalau misalnya kegagalan yang gue rasain itu adalah kegagalan percintaan sih. Wow. Jadi gue udah sama pacar gue yang sekarang 7 tahun. Dan along the road kita sempat putus sebulan. Dan pada saat itu gue kayak orang yang berantakan gitu loh kelakuan gue. Dan satu hari gue mess things up. Terus gue melakukan sesuatu lah yang jahat ke pacar gue yang sekarang dengan temannya. Oke. Dan sampai sekarang gue nggak terima kesalahan gue itu adalah gue meninggalkan trauma buat si pacar gue yang sekarang gitu. Merasa bersalahnya di situ ya. Sampai sekarang. Dan yang bikin gue makin ngerasa bersalah lagi adalah dia mencoba untuk baik-baik aja gitu loh. Dan dia masih sama gue sampai sekarang gitu. Jadi gue. Terus kalau misalkan ini ada satu segmen yang udah lama gak gue lakukan. Udah 5 episode lah gak ada gitu. Lo lihat ke kamera. Udah. Oke. Anggap video ini akan ada 10 tahun dari sekarang. Lo ngomong sesuatu ke time capsule lo nih. Time capsule lo ke Thalita 10 tahun yang dari sekarang. Lo mau ngomong apa? See, you made it, bitch. Tante Eis. Maafkan ya, Thalita memang ternyata mulutnya tuh agak susah. Saya tuh dari tadi udah ngejagain Tante, tapi saya udah kasih kesempatan. Sentimental, bagus. Bitch. Terima kasih. Oke. Thalita, gua rasa itu yang bisa gua tanyakan, itu yang bisa gua obrolin. Thank you banget sudah mau ngobrol bareng. Terima kasih. Terima kasih juga buat kalian yang masih bertahan nonton sampai saat ini, udah hampir 1 jam. Kalau kalian masih bertahan sampai sekarang, gue juga gak ngerti kenapa. Kemungkinan besar kalian keluarganya Thalita. Terima kasih banyak sudah nonton. Boleh saksikan lagi video-video Senang Karya yang lain. Ada Senang Ngobrol episode lainnya. Ada juga acara-acara kita yang lainnya. Ya siapa tahu bisa dinikmatin lah gitu. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, request mungkin mau gue ngobrol sama siapa. Tapi tentu saja gue nggak janji karena nggak ada budgetnya. Terus kalau ada yang mau Mas, gue mau dong jadi bintang tamu di sini. Nggak usah. Oke. Jadi kalau mau jadi bintang tamu di podcast, tulis aja di bawah. Kali-kali kalau emang cerita lu menarik kita ngobrol lah. Siapa tahu. Nah, Asik. Sampai ketemu di Senang Ngobrol episode berikutnya. Sampai jumpa dan dadah. Seru bukan? Tentu saja kita masih punya banyak banget konten seru di Senang Karya ada di sini. Di sini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ada loncengnya nih.